Mungkin podcast ini bakal panjang karena skop yang kita bahas akan cukup luas. Jadi siapin tempat duduk yang enak, pakai headset, ambil snack kalau mau sambil makan, dan kita mulai podcastnya. Hello, welcome to positive.dev. Jadi hari ini kita bakal ngomongin tentang hal-hal yang lagi rame saat ini diomongin juga, yaitu pandemi. Dan kita bakal bahas apa sih peran teknologi di masa-masa pandemi seperti ini. Dimana semua orang juga pasti tahu kita udah mulai ngerasain banget sih teknologi itu berperan banget saat-saat seperti ini. Contohnya itu kayak ternyata WFH itu uh, bobot pekerjaannya itu bisa ekuivalen loh sama working from office. Bener nggak? Karena Yoi. selama ini kita ngerasain WFH. Nggak semua orang ngerasain WFH, tapi buat kita yang ngerasain WFH, ya ternyata mungkin problemnya lebih banyak dibanding kita WFO. Tapi secara job desk atau apa ya, workload itu ekuivalen sih. Menurut gue gitu. Yap. Bener nggak sih? Jadi apa yang biasa kita kerjain di kantor ternyata bisa juga dilakuin di rumah. Seperti Iya, itu. dengan tantangan yang lebih Berbeda. tidak masuk akal. Ya, Iya. tidak masuk akal. Seperti kita bisa tidur. Oh, itu beda cerita. Ya, itu tantangan yang tidak masuk akal. Itu beda cerita. Yang tidak kita dapatkan di kantor. Iya. Tapi kita mungkin nggak, ya tapi kita juga bakal bahas yang selain topik WFH mungkin. Yang ya agak general. Oh ya, Banyak lah. betul. Banyak lah. Ah, gitulah. Yuk, gimana Jun? Kita mulai gimana nih bahasnya? Bahasanya apa ya? Jadi kalau kalian ngerasain pas masa-masa pandemi kayak gini, sebenarnya tuh udah banyak yang berubah sih. Kayak WFH mulai dilihat sebagai hal yang ekuivalen, yang tadi gue sempat omongin. Terus walaupun kita udah mulai cashless, tapi lagi-lagi cashless ini dibahas kayak ayo kita pakai e-money lah atau apalah gitu. Karena ya itu tadi, karena penyebaran COVID itu bisa lewat uang juga kan. Walaupun cashless itu sebenarnya kita udah bahas dari kapan tahu kan. Tapi balik lagi pas pandemi kayak gini lebih di apa bahasanya? Encourage kali ya. Ya, lebih di encourage. Terus ya sebenarnya banyak sih kayak gitu. Itu kan yang kita rasain di Indonesia, bukan di Indonesia sih. Itu kan yang kita rasain secara kita sebagai masyarakat, kita paling rasain mungkin itu ya. Tapi yang mungkin kita nggak rasain juga banyak sih, seperti kayak gimana sih teknologi itu bisa memantau penyebaran coronavirus Virus. ini. Yap. Terus ya sebenarnya banyak sih kayak apa ya, mau dibahas satu-satu itu kebanyakan. Contohnya banyak. Contohnya Cuman banyak. Jadi mungkin eh, kan kita kita mungkin lebih bahas apa sih yang kita udah temuin aja sih. Kayak findings kita selama ini yang kita mau yang menurut kita menarik atau atau interesting itu apa sih? Kayak teknologi yang mungkin iya kita betul. highlight gitu. Nah, tadi kan Jun juga udah udah bawa topik, ada yang cashless payment, terus ada yang WFH atau belajar dari rumah juga selain kerja, ya remote working atau learning. Nah, tadi juga udah ada disebut yang untuk memantau ya, monitoring. Nah, Iya, jadi monitoring. kalau monitoring ini kan kalau menurut gue itu sangat apa ya, sangat berguna untuk supaya orang sadar gitu. Di masa-masa gini yang orang mungkin udah mulai nggak peduli, tapi kalau dengan monitoring itu biasanya kalau yang ada sekarang itu dalam bentuk dashboard, biasanya kan ada yang dashboard yang di-provide oleh WHO officially, terus ada juga yang kayak beberapa yang dibikin oleh pemerintah kita, ada juga di pemerintah negeri lain, banyak lah monitoring. Tapi menurut gue itu berguna untuk untuk kita tahu juga progres negara lain atau negara kita sendiri untuk ngehandle pandemik ini gimana, dan juga supaya orang-orang sebenarnya aware juga kalau pandemiknya belum kelar. Jadi jangan terlalu banyak jalan-jalan gitu sih. Ini yang belakangan ini yang kita topik yang cukup panas juga gitu. Jadi Ya, ini ya itu. ngomongnya juga mesti hati-hati kayaknya. Iya Karena gue ngomong. kadang-kadang keceplosan tiba-tiba mengkritik sesuatu yang
krusial. Iya benar, itu ngomongin hostility. Tapi dengan ada yang monitoring ini, bagusnya kita semua orang jadi punya visibility. Semua orang yang bisa akses internet, basically bisa ngelihat juga apa status coronavirus ini di negara lain gimana, di negara kita sendiri gimana, dan apakah tindakan yang kita lakuin selama ini uh, ada korelasinya kah untuk menurunkan case-case coronavirus ini di society kita gitu. Jadi mungkin kalau yang tadi kan gue udah kasih contoh yang WHO sama apa ya, sama yang pemerintah kita lah biasanya yang kayak kawal COVID atau enggak something provinsi apa uh, .covid19.go.id atau apa. Nah, gitu-gitu. Jadi itu menurut gue itu penting. Itu yang cukup sangat bukan cukup ya, tapi sangat penting karena ya gitu mungkin step one of untuk kita bisa mengendaliin apa virus ini, kita harus tahu kan ada separah apa sih virus ini, setersebar apa sih, dan itu bisa dilihat di salah satunya menggunakan dashboard ini gitu. Kalau menurut lu gimana, Jun? Kalau menurut gua ya, di luar kita apa sih namanya? Di luar kita juga bisa mengetahui ya penyebaran itu udah sampai mana dan sudah sampai seberapa parah. Di luar itu ya, kalau kita ngelihat teknologi secara general, ini keuntungan kita pakai teknologi sih sebenarnya. Dan mungkin secara nggak sadar kita lebih aware terhadap apa ya bahasanya, transparansi ya. Yap. Karena kalau misalkan kita ngomongin data dan data itu dipegang sama pemerintah, kita nggak selalu bisa tahu data tersebut itu apakah dimanipulasi segala macam gitu kan. Cuman dengan adanya teknologi monitoring ini, kita lebih aware tentang transparansi data. Menurut gua kayak gitu sih. Itu secara general ya, bukan cuma COVID ya. Karena emang harusnya kita lebih aware tentang transparansi data sih. Yap. Dan mungkin juga gunanya teknologi ini untuk biasa kalau kita ngomongin data kan basically biasanya dalam bentuk tabular gitu kan, ada provinsi apa angkanya berapa gitu kan. Kalau kita biasa sebagai orang mungkin ngelihat cuman provinsi apa terus angkanya berapa, angka hari ini berapa, kemarin berapa, kita ujung-ujungnya mungkin nggak terlalu bisa memvisualisasikan sebenarnya udah separah apa sih atau udah semendingan apa sih. Cuman dengan bantuan teknologi dan analitik itu kita bisa ngelihat prediksi forecastingnya bakal kayak gimana, dan juga kita bisa lihat state hari ini mungkin dibanding sama kemarin dan sebelumnya itu gimana. Jadi kita bisa lebih dengan bantuan teknologi bisa divisualisasikan lah datanya. Itu data visualization. Jadi itu mungkin lebih apa ya, lebih menarik untuk dipresentasikan ke orang. Jadi orang mungkin lebih bisa lihat dan bisa ngelihat juga korelasinya gitu. Betul, dan beberapa hari ini gue sempat lihat lagi sih beberapa post tentang apa namanya, kita itu kan kalau dilihat ya dari awal pandemi itu kita agak aneh sih menurut gue sih. Dari awal pandemi itu kita kayak ignoran gitu kan. Terus di tengah-tengah ya bulan-bulan selanjutnya, 2 bulan, 1 bulan selanjutnya, itu udah mulai banyak panik kan sebenarnya kan. Ya, terus tiba-tiba udah sampai di akhir-akhir ini ya balik lagi kayak biasa. Bukan new normal sih menurut gue, tapi ini back to normal. Nah, karena hal-hal seperti itu, beberapa gue lihat ada orang yang ngepost, dia bukan memprediksi kalau menurut gue ya, tapi dia memvisualisasi apa yang kita lakukan itu, apa yang kita lakukan itu ternyata berdampak. Kayak misalkan, yang kalau post yang gue lihat itu dia tulisnya gini sih, dia ada 7 hari. Dia coba visualisasiin kalau misalkan di hari pertama itu kita nggak keluar sama sekali. Di hari kedua kita nggak keluar sama sekali, tapi di hari pertama keluar. Di hari ketiga kita nggak keluar sama sekali, tapi di hari pertama dan hari kedua keluar. Kayak gitu. Nah, dan itu kita bisa ngelihat peningkatan penyebaran itu kayak gimana. Dan yang seperti yang kita tahu kan eksponensial kan. Iya.
Nah, itu yang menurut gue penting sih, dan itu harusnya yang semua orang juga harus aware. Bukan kayak, cuma sebentar ini gitu kan, keluarnya gitu maksudnya. Nah, tapi ya yang lebih penting itu, kalau kita udah ke tempat lain, kemana, ya itu pengaruhnya berpengaruh banget gitu. Bukan cuma, 1 hari doang, 2 hari doang gitu kan. Yap. Tapi harusnya mulai dari hari ini. Nah, itu menurut gue itu cukup penting sih buat dilihat sih. Tapi I kalau see. misalkan kita ngomongin, itu kan kurang lebih kayak bukan prediksi, apa sih bahasanya? Forecasting, Forecasting, simulasi, prediksi, Pak. simulasi, Nah, simulasi. Itu simulasi. kan simulasi kan ya. Iya, Nah, kalau simulasi itu kan kita bisa, apa namanya, kita bisa pakai simulasi tersebut di dunia nyata gitu kan. Kita bisa terapin kan. ya, Nah, terus kalau misalkan kita ngomongin prediksi, balik lagi tadi yang udah pernah dibahas prediksi, itu kan di masa depan kan. Kadang beberapa orang juga banyak yang bilang, ya udah kita hidup hari ini bukan hidup besok gitu kan. Itu mungkin nggak, itu mungkin tidak berguna untuk orang-orang yang berpikir seperti itu. Gua nggak bilang salah, tapi mungkin prediksi itu tidak begitu berguna untuk orang-orang yang berpikir seperti itu. ya, Tapi kalau misalkan ternyata yang kita temuin juga ada yang namanya folding at home. Dia benar. nggak bilang prediksi, tapi dia melakukan simulasi sama kayak yang tadi gue sebutin. Jadi dia mensimulasikan gimana sih protein coronavirus ini bekerja. Ya, jadi Dan itu lebih, apa namanya, menurut gue itu lebih bisa dimasuk ke akal sih sama masyarakat luas sih. lebih scientific. Lebih saintifik. Iya, jadi folding at home itu kan sebenarnya folding at home kayak gue bilang organisasi atau produk ya. Mungkin kayak organisasi dan produk. Jadi sebenarnya dia tuh as a product dia itu untuk distributed computing. Jadi dia ngedistribute computation untuk mensimulasikan protein. Jadi kalau yang kita tahu coronavirus kan virusnya maksudnya masih baru. Jadi pada awal kita masih punya banyak pertanyaan tentang proteinnya bentuknya gimana, terus cara kerjanya gimana, cara dia penetrate healthy cells dari manusia gimana, terus kira-kira nanti cara kita nge-count atau cara kita bikin obat untuk uh, ngebunuh virus ini gimana gitu. Jadi folding at home ini basically untuk mensimulasikan folding dari sebuah protein. Jadi protein folding itu pelajaran biologi sih. Jadi itu kayak ada bagian sendiri lagi, segmen sendiri lagi yang karena kita nggak tahu, kalau gue sih nggak terlalu jago ya. Mungkin jadi nanti kalau gue jelasin daripada sesat, mendingan cari tahu sendiri protein folding itu apa. Tapi ya basically folding at home itu untuk mensimulate protein folding karena perlu banyak computation. Jadi komputasinya itu bisa didistribute gitu. Sistemnya distributed computing di mana semua orang bisa participate. Jadi karena gue udah pernah coba, jadi basically dia ada app-nya, lu cuman perlu download app-nya, terus lu bisa atur app-nya untuk jalan kayak kapanpun, misalnya pas lu idle, laptop atau PC lu idle, atau kapanpun, atau mau di pause, mau dimatiin. Nah, jadi basically kayak ada job gitu yang bakal dijalanin sama PC lu, dan nanti hasilnya itu dibalikin lagi ke server dia. Jadi karena komputasinya banyak, jadi komputasinya disebar gitu ke siapapun yang mau masuk ke dalam network ya. Nah, gitu sih. Jadi sebelum coronavirus mungkin contoh lainnya, folding at home ini juga pernah participate basically pas dulu ada Ebola outbreak. Jadi dia computational analysis yang dia hasilkan itu dia mencari bagian mana sih protein virus Ebola, bagian mana dari protein virus Ebola yang bisa di-exploit untuk ngebunuh virusnya gitu sih, atau neutralize virusnya. Nah, jadi basically gitu sih. Tapi teknologi yang menarik mungkin selain dari sisi computational dan biologi
biomedicine staffnya sebenarnya itu kan konsep distributed computingnya. Nah gitu, lo udah pernah berpengalaman gak Jun dengan aplikasi-aplikasi lain atau implementasi lain dalam distributed computing gitu? Enggak, saya pernahnya mining, Pak. Bitcoin mining Iya. masa-masa Ya, tapi itu ya. cuma nyobain, gua nggak gitu tahu dalamnya tuh kayak gimana sih. Ya, I see. Ya, gitu sih. Ya, menurut gue ini cukup interesting konsep distributed computing ya. Karena ya mungkin salah satu implementasi ini kan protein folding ini. Tapi kalau kita pikirkan lagi, ini tuh bisa diimplement untuk kayak banyak hal sih. Lu mau calculate apapun basically yang butuh power yang gede, dengan konsep distributed computing, lu bisa sebarin ke orang-orang yang mau ngebantu gitu. Nah, mungkin lu juga bisa kayak bikin network yang ada insentifnya. Jadi kalau ada orang bantu, dia bisa dapat something. Ya, kayak Bitcoin mining ujung-ujungnya ya. Tapi kalau untuk yang folding at home ini, setahu as far as I know, dia nggak ada insentif sih. Karena kan, ya, kita membantu manusia untuk bertahan. Mungkin insentifnya itu. Kita hidup. Volunteer ya. Iya. Apa insentifnya itu life. Insentifnya 1 detik napas. 1 detik napas. Nah iya, basically gitu. Jadi iya, dia sendiri yang ikut ini setahu gue udah baik banget. Dia kalau ke websitenya foldingathome.org, dia juga ada list kayak siapa aja yang udah participate, dia udah contribute berapa poin sih. Kayak gitu sih. Jadi kita bisa lihat juga. Tapi mungkin itu bukan yang penting. Yang pentingnya mungkin kita ikut membantu aja gitu. Nah, Iya, tapi kalau misalkan kita ngomongin community kayak gitu, sebenarnya banyak juga ya di luar instansi pemerintah, komunitas-komunitas yang cukup membantu dalam apa ya bahasanya? Dalam pandemi. dalam pandemi ya, membantu dalam pandemi. dalam pandemi. Ya, sebenarnya banyak sih kayak gitu. Kayak misalkan kalau kalian pernah dengar ada yang namanya CODEVID, Yes. CODEVID 19.com. Itu jadi kayak ada sebuah komunitas gitu. Gue juga nggak tahu awalnya dari mana. Jadi dia ngadain, jadi dia ngadain hackathon gitu. Tapi hackathonnya ini yang gue tahu sih dia bukan hackathon buat kayak dapet funding atau kalian store ide terus kalian dibayar karena kalian ngasih ide itu ya. Jadi ini balik lagi sama kayak folding at home ya. Jadi dia cuma bikin sebuah community di mana kita sama-sama dikumpulin di satu Slack buat membahas apa yang bisa kita bikin untuk memerangi outbreak ini gitu kan. Yes. Gue sempet ikut si Slack-nya. Devin juga kayaknya ikut sempat. Tapi karena waktu itu nggak tahu ya, kalau misalkan gue waktu itu sambil banyak kerjaan juga kan, jadi gue nggak ikut secara aktif berpartisipasi memerangi sih, tapi gue cuma ikut, terus gue lihat-lihat ada info-info apa segala macem, dan itu cukup membantu sih. Kayak beberapa ada orang ngumpulin ide, terus siapa nih yang mau ikut buat ngebikin ide ini, terus dia bikin tim di situ. Ya beberapa orang juga kayak ada yang kasih job offering di situ. Yeah. Jadi ya intinya gitu sih, intinya komunitas di mana mereka semua berlomba untuk memerangi COVID. Yeah. Berlomba dikutip. Udah ada yang menang kan ya? Udah kelar sih COVID hackathon ya. Jadi dia kategorinya ada 4 basically. Ada yang supporting crisis response. Jadi gimana kita ngebantu orang-orang yang orang-orang medis itu. Terus ada juga yang understanding the pandemic, gimana ngertiin corona ini apa. Dan mungkin ngebantu juga untuk nge-hold outbreak supaya nggak outbreak gitu. Ada juga yang social distancing and isolation, terus ada juga yang scarcity and the economy. Jadi untuk cara-cara untuk mempertahankan ekonomi gitu sih. Itu 4 kategori utamanya sih. Dan udah kelar, udah ada hasilnya sih basically.
kemarin tadi gue cek udah ada hasilnya juga gitu. Lu mau tahu yang menang? Lu mau tahu ide? Contoh-contoh ide ya, Jun. Iya, boleh, boleh. Em, kalau yang supporting crisis response itu, gue nggak inget namanya. Gue nggak ada inget namanya ya. Cuman yang menang itu, bukan yang menang sih, yang di highlight itu yang apa yang dia bikin itu untuk nge-automate symptom detection, kayak Q&A gitu lah, Q&A gitu untuk nge-screening orang-orang gitu sih. Jadi daripada satu orang, masing-masing orang harus ada orang medis yang handle dulu, mungkin bisa lewat screening service ini dulu. Jadi kita ada dia ada kayak Q&A gitu, simptomnya apa aja, terus nah nanti kita isi, setelah kita isi kayak ada hasilnya gitu, berapa gue nggak tahu hasilnya bentuknya apa karena gue nggak lihat app-nya, cuman di bayangan gue mungkin kayak seberapa persen sih lu likely kena, bukan kena, terjangkit coronavirus atau enggak terjangkit gitu. Nah, itu yang supporting crisis. Jadi kan bagus juga. Jadi lu nggak harus ke rumah sakit mungkin untuk kalau lu cuma gejala-gejala awal yang bisa jadi cuma flu biasa. Jadi untuk ngurangin risk lu juga ke infect kalau lu ke rumah sakit atau ke tempat luar rumah gitu kan. Terus ada juga yang contact tracing, kayak untuk nge-trace apakah lu pernah atau dalam berapa hari terakhir apakah lu ada ketemu dengan orang, bukan ketemu doang sih, atau dekat aja dengan orang yang ternyata kena positif coronavirus. Um, ada juga yang kayak untuk ngebantu ekonomi, dia bikin kayak food search gitu. Jadi tujuannya untuk ngebantu ekonomi lokal sih, bisnis-bisnis lokal. Jadi dia bisa infoin ada bisnis lokal kayak makanan apa sih dekat daerah dia. Terus mungkin ada info juga lagi seramai apa antriannya. Jadi mungkin antrinya bisa ganti-gantian lewat aplikasinya. Jadi lu bisa pesan dulu, nanti kalau lu mau ambil ke sana kayak kapan sih lu harus datang, bisa gitu mungkin. Itu bagus juga sih deh, menarik gitu. Nah, itu kayak beberapa contoh-contoh hasil hackathonnya sih. Dan ya itu semua menurut gue cukup general ya. Jadi nggak spesifik cuma bisa diterapin di tempat orang yang bikin itu. Dan itu ide-idenya cukup general. Jadi ya sebenarnya kita kalau mau terapin di sini juga bisa. Kayak yang automate symptom itu setahu gue udah ada ya. Yang Yang untuk automate symptoms screening. itu kan sebenarnya sesimpel expert system doang kan. Ya, sesimpel expert Yang pen, system. ya yang penting lu punya seorang expert yang dapat ngasih tahu lu knowledge-nya. Oh, kalau ini tuh ini tuh ini tuh ini. Terus kita implement pakai random forest atau apa gitu kan. Iya, benar. Sebenarnya sesimpel itu kan. Cuman Yap. itu impact-nya tinggi banget. Yes, impact-nya oke lah. Tinggi lah itu. Iya, impact-nya menurut gue tinggi sih. Kayak misalkan kalau orang yang panik kan, gue Langsung ke rumah flu sakit. nih kayaknya. Iya. Iya, langsung ke rumah sakit. Itu kan bisa ngurangin juga kan. Mm-mm. Jadi itu juga make sure orang-orang yang benar ke rumah sakit itu emang orang yang sakit, yang butuh, yang mau udah butuh bantuan gitu. Supaya rumah sakit juga nggak over capacity kan, kayak yang sekarang kejadian. Nah, Iya, betul. gitu. Kayak food search yang ekonomi itu juga menurut gue ide yang bagus. Apalagi kalau bisa sampai kasih tahu kalau mau datang jam berapa supaya kita nggak rame-rame di satu tempat gitu. Itu menarik sih Tapi implementasinya itu gue juga. masih belum tahu sih. Kayak apa ya bahasanya ya? Impact-nya tuh kayak gimana sih? Kalau misalkan dia ngasih tahu nih ada info seramai apa segala macem, Hmm. kenapa dia nggak bikin apa? Maksudnya Uber Food itu udah ada kan? Grab Food itu udah ada. Oh iya, benar. Ah, Ya maksudnya kenapa orang tetap mau datang gitu loh. kenapa orang tetap mau datang? I see. Mungkin kalau menurut gua itu mungkin salah satu apa ya? Kayak salah satu option aja sih. Mungkin lu bisa delivery, bisa take away atau apa. Nah, tapi kalau lu mau take away pun lu udah kayak ada pencegahannya gitu. Nah, tapi menurut Kayak gue itu kalau sebenarnya inti
idenya mungkin lebih ke ngebantu ekonomi lokal. Jadi dia nge-provide info apa kayak restoran apa aja sih yang lokal yang buka, terus ya menunya apa, terus ya mungkin kan karena mungkin workernya juga nggak kayak biasa, ada yang leave atau sick leave atau apa, jadi kan mungkin nggak semua menu available atau apa gitulah. Nah, kalau menurut gue, apa point of view gue itu lebih ke bantu ekonomi, lebih ke bantu supaya bisnis tetap jalan, tapi juga yang kayak delivery atau take out atau info seramai apa tadi itu lebih kayak extra additional safety measure gitu. Iya, kalau itu gue percaya itu lebih membantu sih kayak info seramai apa segala macam sih. Iya, membantu selama orang yang dapat infonya tetap taat. Iya, Ujung-ujungnya balik betul. lagi ke orangnya. Iya, ini sulitnya di situ. Ya itulah Terus manusia. buat yang tracing juga sebenarnya di Indonesia kayaknya udah implement juga kan beberapa. Gue baru tahu nih. Gue tahu ada yang implement sih, tapi gue nggak tahu apa dan siapa gitu. Gimana tuh? Iya, karena ini nggak tahu ya, mungkin gue yang kurang nonton TV atau kurang baca berita ya, tapi di berita yang sering gue baca, Hmm? walaupun apa sebutannya frekuensinya jarang ya, tapi di tempat berita yang sering gue baca, itu bahkan nggak ada hal ini gitu. Kalau kalian ya pernah dengar atau nggak pernah dengar, namanya Peduli Lindungi. Ternyata ini tuh project pemerintah. Gue juga Hmm. baru tahu kalau itu project pemerintah. Peduli lindungi ya. Websitenya apa tuh? Iya, pedulilindungi.id. I see. Ya, jadi ini sesimpel contact tracing sih. Jadi dia kerjanya gue nggak tahu ya. Bluetooth mungkin ya. Low power Bluetooth kali ya. BLE paling yang low energy itu. Ah ya, low energy. Nah, jadi kayak lu kemana-mana aktifin Bluetooth, terus low Bluetooth-nya bisa dipakai sama aplikasinya. Ya, jadi orang bisa tahu kayak, oh orang ini, bukan orangnya sih, device ini itu pernah deket sama device ini yang ternyata terjangkit coronavirus. Uh, Ya, di satu sisi mungkin itu membantu ya buat nge-trace ya, tapi gue nggak terlalu setuju sih. Pertama karena kalau misalkan nggak semua orang pakai ini nggak guna sama sekali. iya. Yang kedua adalah privacy lu nggak ada sama sekali. Ya, nggak ada yang nggak sih selama dia bisa menjamin info itu nggak disimpan. Maksudnya disimpan, tapi mungkin setelah 7 hari, berapa sih range coronavirus kan 2 minggu ya? Ya, 14 mungkin hari gitu. setelah 14 hari dihapus semua, ya itu mungkin bisa lebih dipercayai privasinya. Dan Iya, tapi di luar, dan kenapa? selama ini juga sih yang penting, selama dia nggak bisa identify, maksudnya dia nggak bisa identify device ini nama orangnya siapa gitu. Jadi dia cuma kayak tahu Kalau device-nya aja. misalkan kalau misalkan seperti itu, ngetrace-nya lebih susah. Oh, in one way Kan tujuannya, iya sih, bener juga. ah, In one way iya, soalnya bener. tujuan kita ngetrace kan, oh orangnya ini nih, ya udah kita panggil orang ini buat kita cek. Kalau dia nggak tahu orangnya yang mana ya itu yang repot kan. Sebenarnya iya. Cuman tadi gue mikir jalan tengah antara privacy sama tahu nama orangnya itu. eh Orang yang apa ya? Orang yang ternyata nggak sengaja terjangkit gitu. Misalnya dia deket sama pada suatu saat dia deket sama orang yang positif. Itu Oh bisa lewat lebih alert, lebih bisa ada kasih, alertnya gitu. bisa bisa kasih push notif. Iya, di push notif, terus orangnya itu ya sadar diri sendiri sih ke rumah sakit, maksud gue gitu. Jadi, Iya, tapi ini ya balik lagi. Ya ini balik balik lagi. lagi sih ke Balik lagi ke orang. orangnya ada yang pakai apa enggak. Dan Semua karena faktor orang. dan karena apa namanya? Kita bukan kita sih. Ya, kita sih ya. Bahkan kita nggak pernah ngedenger ini digaung-gaungkan kan. Bener nggak sih? At least gue enggak. Maksudnya di Gue Indo ya. juga. Cuman kalau di luar negeri iya. Iya. Kayak di Korea, South Korea gitu sama apa ya? Sama Singapura kayak lumayan ya. South Korea tau gue ada app-nya sendiri juga kayak gini. Nah, kalau Singapura kayak belum ada, nggak tahu sih ada apa enggak. Cuman kalau di Indo sendiri, ya gue belum terlalu pernah denger ini diimplement sih. Ini ada di implement di Play
store pun ada, tapi gue nggak pernah ada lihat iklannya yang gue atau beritanya ya. Beritanya juga gue nggak gitu lihat sih, karena ini gue liatnya itu dari post Facebook, di mana ada suatu orang yang bikin aplikasi dengan tema yang sama. Ya, tapi dia nggak ada di Play Store, dia adanya di GitHub. Jadi ya cara lu pakai adalah Compile lu sendiri. clone repository-nya, terus lu compile. Oke. Ya, berarti Dan ternyata pas dicari-cari ada satu hal yang ekuivalen, namanya pedulilindungi.id. ini ya yang baru. Iya, Nggak betul. tahu sih baru atau Nah, enggak. dari yang pemerintah punya ini aja, gue nggak denger. Gimana orang mau denger hal kayak gini gitu. Bahkan ini kan maksudnya ini jauh lebih berguna daripada lu denger berita tentang apa ekaliptus gitu kan. Tentang apa? Ekaliptus. Oh, Apa sih? kalung. Kayu putih. Iya, Kalung. yang kalung itu. Oh, iya. Ini tuh lebih berguna daripada lu dengerin yang kalung gitu kan. Maksudnya ini nggak pernah digaung-gaungkan gitu. Dan gue yakin juga mayoritas pendengar podcast ini mayoritas ya nggak tahu. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Menurut gue ya tadi lu bilang berguna atau enggak. Kalau menurut gue apa ya, tingkat kebergunaannya itu kan, maksudnya ini masih virusnya kan kita belum terlalu kenal juga sebenarnya pada awal itu kan. Sebenarnya cara kita bisa ngukur berguna atau enggak, kita bisa lihat ada gak sih negara lain yang udah implement dan hasilnya gimana. Kalau yang contact tracing ini kan South Korea udah implement dan hasilnya oke kan. Maksud oke, dia selama pemerintah actionnya juga cepat untuk nge-follow up kasus-kasusnya, ya outbreak-nya semakin less likely untuk kejadian. Nah, gitu. Cuman kalau yang tadi case satu lagi yang lu sebut, yang itu kan emang belum terbukti di negara lain juga, gitu sih. Mungkin itu cara nilai berguna atau enggaknya. Gitu. Terus apa lagi ya? Terus, NFC. ini aja. Oh iya kan, contact tracing apa? NFC. NFC berarti bukan contact tracing, harusnya pakai Bluetooth kan. Mungkin NFC itu lebih ke yang apa ya? Cashless gitu kali ya. Cashless payment. Iya, betul. Jadi yang tadi kan di awal gue udah sebutkan kalau kita ini sebenarnya udah banyak yang sadar cashless. Tapi ini ya sebenarnya gue nggak tahu sih ya, ini kita balik lagi ke zaman dulu atau enggak. Kayak kita mikirnya 2020 tuh ada mobil terbang, ternyata 2020 itu yang kita bahas adalah cuci tangan gitu kan. Iya, back to basics. Ya back to basics gitu. Ya sebenarnya kita juga udah sadar ada cashless ini udah dari lama, dari kayak GoPay ada, dari OVO ada, dari Dana ada, segala macem kan. Tapi beberapa hari belakangan ini, nggak beberapa hari sih, pas pandemi ini, belakangan ini digaung-gaungkan lagi, ayo kita pakai cashless dibanding pakai uang kertas gitu kan. Bahkan sebelum atau ya, uang gitu. Sebelum e-wallet itu sih, kartu debit ini sebenarnya juga udah cashless kan, flash gitu e-money. Oh iya, betul. Yang udah lama banget. Iya. Cuma kalau cashless itu mungkin implementasinya selain ya bisa NFC, kayak sekarang kan udah banyak yang jam yang ada NFC ya. Kayak jam yang ada Xiaomi Android Pay atau Apple Pay gitu kan bisa bisa pakai NFC untuk nge-tap di kasir atau apa. Cuman kayak di sini belum. Betul. Cuman kayaknya selain itu yang cukup ngetrend sekarang itu yang pakai QR code kan. Kayak link aja gitu ya. Iya, kayak Dana, nggak tahu sebut merek boleh gak, tapi kayak Dana yang Dana gitu-gitu. Yang dia ada alatnya, kita nge-scan QR kita di alatnya gitu kan. Iya, betul. Iya, jadi nah tapi ya ini balik lagi ke manusianya. Ini sebenarnya kita bahas, nggak tahu sih, gue agak aneh aja kita bahas kayak peran teknologi, tapi sebenarnya yang kita bahas itu betul peran teknologi, tapi ini balik lagi ke manusianya sih sebenarnya sih. Karena teknologi selalu maju, belum tentu orang-orangnya juga tetap maju sih. Yep. Jadi kita bahas yang NFC ini aja deh. Mungkin teorinya bagus ya, karena NFC itu kan ya cuma kita aja gitu yang pakai. Kita pegang NFC card, NFC kita pegang, kita tempel buat bayar, ya udah
kita cuma pegang NFC-nya cuma dipegang sama kita dibanding sama kita pakai uang gitu kan. Uang itu kan ya nyebarnya kemana-mana segala macam kan. Yap. Ada bekas dari inilah, bekas dari itulah, ada yang ditulis nomor telepon lah segala macam. Nah, tapi itu dia teorinya bagus, tapi prakteknya ya pas lu lakuin misalkan nih, lu pas naik transportasi umum deh, lu mau isi gitu kan, mau isi GoPay, ya kartu lah, isi kartu lah, isi flash atau isi money gitu kan. Ya ujung-ujungnya flashnya dipegang juga sama orang tersebut. Tapi itu kan ya sebenarnya ada alternatifnya juga, bisa kita isi sendiri kan, kayak di app atau apa. Betul, ya, alternatifnya isi sendiri. Ujung-ujungnya balik ke orang. Betul, kalau misalkan kayak lu ke supermart atau minimart gitu, lu bayar pakai debit atau lu bayar pakai flash lah. Iya. Ya pasti kartunya dipegang kan. Iya. Itu yang menurut gua, iya teorinya bagus, tapi prakteknya tidak begitu memuaskan sih result dari prakteknya. Iya, jadi sebenarnya ini balik lagi ke manusianya. Jadi manusia yang ngebikin teknologinya juga, tapi manusia juga yang nentuin gimana dia mau pakainya sih, mau bener atau enggak. Bukan bener sih, mau nggak tau lah, ya mungkin positif atau tidak. Gue nggak bisa bilang bener gitu sih. Mau ikut maju dengan teknologinya atau tidak? Mungkin itu, mau maju atau tidak. Oke, tapi itu kan positifnya kan ya. Negatifnya sebenarnya banyak. Ya banyak. Kayak misalkan, oke lah kita ngerasain WFH kan. Tapi buat orang-orang yang, oh ya udah kita online learning gitu. Padahal buat online learning ya, mungkin banyak universitas sudah siap dari segi infrastruktur maupun materi. Tapi kayak misalkan sekolah-sekolah kayak gitu kan belum siap kan. Yep. Dan kita harus mikir juga, kita tinggalnya, ya kita maksudnya tinggalnya di daerah Jakarta, Tangerang yang cukup technologically cukup maju. Terus mikirin juga yang agak mungkin di luar Pulau Jawa atau apa gitu kan. Ya mungkin. Tapi yang menarik itu, kalau lu bilang kita di Tangerang atau Jakarta yang teknologinya cukup maju, ya. Yang lucu itu sebenarnya adalah penyebaran di Tangerang atau di Jakarta itu cukup tinggi. Penyebaran apa? Oh, iya. Kalau lu korelasiin ke itu, iya. Ya, jadi ini literally balik ke manusianya. Dan ya itu balik lagi deh. Kita ke online learning. Nggak semua tempat infrastrukturnya itu memadai. Yap, setuju. Sulitnya di situ. Dan kalaupun infrastrukturnya memadai, apakah materinya memadai, apakah kurikulumnya memadai, atau resource-nya kayak gurunya segala macam memadai, ya balik lagi ke situ kan. Jadi teknologi mungkin kalau kita summary-in, kita bisa ngelakuin udah banyak hal dengan teknologi, terutama di pandemik ini. Tapi balik lagi ujung-ujungnya, gimana cara kita pakai apa yang udah dibikin itu untuk dengan benar atau enggak, untuk dengan full potensial dari teknologi itu atau enggak. Biasanya ujung-ujungnya gitu sih. Teknologi disconnecting people. Teknologi disconnecting people. Ya, in some way iya. In some way iya. Iya. Tapi tadi ya yang kalau masalah online learning itu emang iya. Kayak technological gap mungkin masih banyak. Dan yang sering muncul juga kan masalah kuota sama internet gitu kan. Ya itu juga masalah. Masalah lumayan gede sih. Itu udah diatasin loh. Pemerintah itu udah ngasih undang-undang ya. Atau undang-undang atau kebijakan di mana kita bisa dapat kuota gratis. Dan beberapa yang gua kesel itu adalah kita dapat kuota gratis yang dibatasin untuk pembelajaran. Misalkan gua pakai dari operator gua sih, dia ngasihnya buat kayak conference call, kayak Google Meeting, Zoom segala macem kayak gitu. Iya. Jadi kuotanya itu dibatasin gitu. Kayak pakai apa sih bahasanya? Pakai Zenius atau pakai Ruang Guru gitu kan. Nah, tapi yang bikin kesel adalah beberapa orang ini yang lebih melek teknologi, dia bisa bypass kuota tersebut jadi kuota general. Oh, iya.
X ya, itulah manusia. Ya, manusia. Iya, itulah. Tapi kuota itu one thing, tapi faktanya mungkin connection internet itu sendiri mungkin lebih jadi masalah selain kuota ya. Atau bahkan device-nya nggak punya. Atau bahkan device-nya nggak punya. Benar, itu ya masalah gede sih. Kan biasanya mungkin masih pada yang mungkin agak susah transisi itu kalau yang selama ini masih lebih sering pakai buku tulis mungkin. Kan kalau lu remote gitu ujung-ujungnya antara harus dalam bentuk file atau lu tulisan di scan atau apalah gitu kan. Nah, itu butuh ya teknologi-teknologi tambahan sih yang sebelumnya mungkin belum pada familiar gitu. Jadi ada ujung-ujungnya ada pros and cons-nya, tapi mungkin positifnya dengan kita kayak dipaksa untuk apa ya, untuk adopt teknologi-teknologi ini, harapannya kan lebih banyak orang yang kena expose ada loh teknologi gini. Terus ujung-ujungnya dia ngikut maju juga dengan teknologi. Wis, gila. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Tapi ya semoga implementasinya baik dan benar. Betul, betul. Karena teknologi itu pedang bermata dua. Benar. Tapi tadi selain learning kan kita juga ada sebut apa remote working ya. Betul. Pengalaman remote working lu gimana selama ini? Cukup. Cukup baik, cukup buruk. Ya, cukup lah. Cukup baik. Cukup baiknya sebenarnya banyak sih. Bisa lebih fokus, bisa lebih produktif. Saya fokus. Yang cukup tidak baiknya adalah komunikasinya sulit, walaupun kita sudah menggunakan apa bahasanya? Slack Ya. atau Google Meet ya, itu tetap sulit sih. Beda sama kayak ngomong langsung, itu sulit. I see. Ya, itu gue juga ngerasain. Mungkin karena kalau gue kan case-nya lebih lebih spesial juga ya. Kan gue pas masa transisi pindah kantor juga pas kayak gini. Jadi gue belum pernah ketemu face to face sama orang-orang kantor baru gue. Jadi itu juga one point yang karena gue WFH terus dari Maret sampai sekarang sampai pindah kantor. Jadi ya belum pernah ketemu face to face aja. Jadi nggak tahu ya, biasa kalau udah pernah ketemu orang, kalau dengar dia suara nelpon atau apa, gue bisa ngebayangin orang itu ngomongnya kayak gimana. Cuma kalau sekarang meraba-raba gitu sih. Kayak apa namanya? Dia ngomongnya tuh seperti apa? Kadang orang titik komanya tuh kebalik gitu kan. Ya belum terlalu ngerti titik ini tuh dia marah atau titik ini emang biasa dikasih titik gitu. Ya gitu-gitu sih, emang ya komunikasi tetap utama. Maksudnya mungkin yang poin yang paling tricky. Tapi kalau mungkin karena kita engineer, kerjaan kita juga udah di laptop, nggak banyak, ya nggak perlu ke lapangan kan, kita cukup lucky. Jadi ya masih bisa lah kita gitu. Taps. Ada lagi kah yang lu mau bawa nih, teknologi-teknologi yang belum? Teknologi itu yang belum dibahas tadi, yang belum kita bahas maksud gua. Oh, yang belum dibahas itu sebenarnya ada satu sih yang nyangkut sih. Apa kayak lu pernah denger RT/RW-net nggak? Enggak. Kalau dengar namanya enggak. Cuman kalau dengar kan itu net ya, network ya. Kalau dengar apakah ada network yang didesain untuk masa-masa pandemi atau masa-masa bencana alam, gue pernah dengar. Tapi bukan yang itu. Ya gue nggak tahu. Jadi RT/RW-net apa? Jadi RT/RW-net ini sebenarnya bukan pas pandemi munculnya, tapi ini udah lama banget. Jadi dari zaman gue SMK, gue juga pertama kali denger ini pas zaman gue SMK sih. Jadi RT/RW-net ini sebenarnya cukup membantu. Kan kayak akses internet kan nggak sekarang sih, saat ini cukup sulit dimiliki sama banyak orang kan. Nah, jadi apalagi kita ngomongin online learning gitu, nggak semua orang bisa pakai. Nah, jadi RT/RW-net ini ya sesuai namanya. Jadi kayak ya udah lu subscribe di sebuah internet provider. Gue butuh internet cepet nih, misalkan
Bapak RW atau Bapak RT setempat gitu kan. Hmm. Dia subscribe bulanan lah, bayar internet secepat apalah gitu kan. Bisa dipakainya misalkan. Ini contoh paling gampang deh, misalkan di lingkungan lu itu ada 10 orang yang bakal pakai internet buat online learning atau apa gitu kan. Tapi mereka nggak punya akses internet, ya udah ngomong ke kepala lingkungan di situ, ya mungkin budgetnya ada ya buat bayar kayak gitu. Jadi kayak siapin wireless router di mana orang bisa pakai secara gratis gitu loh. Ya sebenarnya simpel itu sih. Kayak Starbucks. Buka Starbucks di mana-mana. Simpelnya hotspot lah. Iya. Hotspot gratis. Hotspot Ya gratis. sebenarnya simpelnya itu. Dan balik lagi teorinya itu bagus, tapi prakteknya kurang ajar kadang-kadang. Ya, gitulah. Ya, in teori bagus. Itu kan kayak Elon Musk punya apa sih, internet Starlink ya yang dia mau provide itu. Kan tujuannya itu untuk mencakup rural area gitu yang belum ada internet gitu kan. Iya, betul. Basically gitu sih. Cuman ya balik lagi emang implementasinya serta apakah orang-orang yang menggunakan itu digunakan dengan tujuan yang benar. Tapi kalau menurut gue ini adalah implementasi yang cukup simple. Kalau misalkan kayak gini deh, gue nggak tahu sih orang-orang itu sekolahnya di sekolah terdekat mereka atau sekolah pilihan mereka, itu kan pilihan mereka kan ya. Iya. Nah, tapi misalkan nih, ya kita ngomong aja sebuah lingkungan itu semuanya sekolah di situ, sekolah di lingkungan terdekat mereka gitu misalkan. Ya di sekolah paling dekat. Jadi di sekolah tersebut dia nyiapin kayak satu server, isinya materi, terus dia siapin router tanpa internet. Itu kayak ya FTP gitulah, bikin dashboard buat online learning tapi offline gitu loh. Iya, ini kalau case-nya berdekatan kan. Betul. Kalau lu jauh ujung-ujungnya nggak bisa. Ya betul. Makanya tadi yang gue sebut adalah RT/RW-net. Maksudnya ya satu lingkungan lah gitu. Satu lingkungan bisa mengakses hal yang sama. Menarik sih. Nggak selalu internet sih. Ya balik lagi kayak tadi, materi harus atau internet. apa. Iya, yang penting mereka antar device bisa terhubung aja. Nggak harus ada akses internet. Betul. Nggak harus ada akses internet. Yap, menarik. Sebenarnya itu hal-hal paling basic sih yang harusnya diimplement ya. Sebenarnya lu bisa bikin network of pakai P2P gitu sih. Network of devices. Iya betul. Implementasi apa bahasanya? Ide yang menarik. Ad hoc network ya, kalau P2P kayak gitu ya. Gue nggak tahu bahasa benernya apa. Ya, tapi itu paling simpel. Kalau misalkan mungkin yang ngedenger ini ya punya privilege buat melakukan itu, ya mungkin cukup membantu sih. Coba di brainstorm lagi. Iya. Menarik. Mantap. Iya. Oke, kalau gitu. Dari gue itu aja. Sip. Kita kayak udah cukup bahas lah ya. Udah beberapa kita bahas tadi. Yang menurut kita penting. Tapi kalau ada dari kalian ada yang lain yang mau di bring up, silakan. Atau kalian mau cari-cari juga cara bantu di tengah pandemi gini gimana sih? Itu juga bisa. Why not? Gitu. Oke, kalau gitu. Thank you. Thank you. Terima kasih telah mendengarkan podcast kita ini. Mohon maaf kalau ada salah kata yang baik yang disengajai maupun yang tidak. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa kontak kita di hello@positive.dev atau juga bisa DM di Instagram kita @positive.dev.